Gimana kalau seluruh keberadaan kita, kesadaran kita, semua yang kita bangun ini sebenarnya cuma sebuah efek samping. Sesuatu yang nggak pernah direncanakan sama sekali. Sebuah sisa dari kecelakaan yang indah, ya. Tepat, sebuah kecelakaan yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri jauh sebelum kita lahir. Selamat datang, hari ini kita akan menyelami sebuah hipotesis yang jujur aja radikal banget. Sangat radikal. Dari seorang peneliti independen, Erland Semarsat. Betul, teorinya disebut resiprositas biokuantum. Misi kita hari ini sederhana, kita mau membedah argumen yang benar-benar menantang biologi konvensional. Sumber kita adalah tesis dan catatan penelitian Semarsat sendiri, yang intinya bilang kalau tugas pertama otak itu adalah sebuah semacam misi bunuh diri untuk menyalakan jantung. Dan seluruh hidup kita ini ternyata adalah hasil dari jantung yang menolak membiarkan otak mati. Oke, mari kita bongkar ini. Ini ide yang besar. Dan untuk benar-benar memahaminya, kita harus mulai dari fondasi yang kita semua tahu, ya, dari fakta medis yang sudah diterima luas. Dari situ baru kita lihat lompatannya sejauh apa. Setuju. Kita mulai dari buku teks kedokteran, kita kan tahu ya jantung janin itu mulai berdetak sekitar hari ke-22. Yang menarik, ini terjadi sebelum otaknya terbentuk sempurna secara struktural. Nah, setahu saya, jantung kan punya semacam pacemaker alaminya sendiri kan? Iya, yang disebut S-anode itu. Betul, S-anode, yang membuatnya bisa berdetak mandiri. Gimana teori ini menjelaskan fakta itu? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus, karena disitulah letak perbedaannya. Teori konvensional dan fakta medis itu benar. S-anode itu sistem kelistrikan otonom jantung. Otak nantinya cuma bertugas mengatur ritmenya. Mempercepat atau memperlambat gitu ya, betul. Tapi teori Semarsat ini nggak bertanya soal bagaimana jantung berdetak. Ia bertanya sesuatu yang lebih fundamental, sebuah pertanyaan ontologis. Siapa yang pertama kali menghidupi siapa? Energi kehidupan pertama itu datang dari mana dan untuk siapa? Oke. Jadi ini bukan pertanyaan mekanis, tapi pertanyaan soal percikan pertama. Tepat sekali. Hipotesis Semarsat mengajukan premis utamanya, otak diciptakan dengan satu tujuan tunggal. Sebuah telos, yaitu menjadi pemicu awal, initial spark untuk jantung. Dalam pandangan ini, sistem saraf itu bukan sekedar jalur komunikasi biasa, tapi sebuah kanal transmisi energi murni. Nah, disinilah ceritanya menjadi sangat menarik dan jujur saja sedikit liar. Ya, siap-siap. Teori ini meminta kita berhenti melihat otak janin sebagai gumpalan sel yang belum jadi. Sebaliknya, kita diajak melihatnya lewat kacamata embriologi kuantum. Otak janin ini digambarkan sebagai kumpulan potensi atomik. Ini konsepnya cukup berat. Bisa diuraikan? Tentu. Gini, kita pecah jadi 3 postulat utama dari teori ini. Pertama, pematangan kuantum. Idenya adalah jauh sebelum neuron-neuron itu saling nyambung secara fisik, partikel-partikel atom yang akan menjadi otak itu sudah mencapai sebuah koordinasi kuantum yang sempurna? Tunggu, maksudnya seperti cetak biru energi yang sudah ada duluan gitu, sebelum bangunannya jadi? Anda nangkep poin kuncinya. Secara energi, otaknya sudah matang meskipun secara fisik belum. Dan ini mengarah ke postulat kedua, ledakan atom teredam. Teori ini menggambarkan otak janin sebagai semacam kapasitor biokuantum. Kapasitor? Seperti di alat elektronik. Mirip. Jadi dia nggak cuma tumbuh, tapi secara aktif mengumpulkan dan menyimpan energi dalam jumlah masif. Jadi apa yang kita lihat di pemindaian medis sebagai otak yang belum sempurna itu sebenarnya adalah fase akumulasi energi potensial kuantum yang luar biasa besar. Wow! Jadi otak janin itu bukan organ yang sedang tumbuh, tapi kayak bom energi yang lagi disiapkan. Gila juga analoginya. Analogi yang cukup tepat menurut kerangka teori ini, yang membawa kita ke postulat ketiga, matriks prastruktural. Ini kesimpulan logis dari 2 poin tadi, bahwa otak secara fungsional dan energetik sudah ada dan siap menjalankan misinya jauh sebelum ia ada secara biologis. Oke, saya coba pahami. Jadi otak janin ini seperti baterai kuantum super canggih yang sudah terisi penuh. Ini gila. Lalu, bagaimana saklarnya dinyalakan? Apa pemicunya? Momen itu, dalam catatan Semarsat, disebut the great ignition, atau singularitas neural.
Ini adalah saat di mana otak melepaskan seluruh potensi energi yang telah dikumpulkannya. Energi ini disebut psi dalam satu klik. Satu kali saja. Satu pulsa energi tunggal yang terfokus. Pulsa ini melesat lewat sistem saraf primordial yang bertindak sebagai kabelnya. Tujuannya cuma satu, ngasih kejutan kuantum untuk memulai detak pertama jantung. Sebuah pelepasan energi total, all or nothing. Tunggu sebentar. Bukankah itu melanggar hukum fisika dasar? Maksud saya, kalau sebuah sistem, katakanlah baterai, melepas 100% dayanya dalam sekejap. Baterai itu langsung mati, kosong. Betul kan? Seharusnya otak itu, ya selesai, misinya berhasil, dan dia lenyat. Persis. Konsekuensi termodinamikanya seharusnya begitu. Menurut hukum kekekalan energi, kalau sistem melepas seluruh energinya, maka sistem itu ada di titik nol energi. Sama dengan nol. Secara teoretis, setelah mengirim pulsa dahsyat itu, otak seharusnya mengalami kematian seluler total. Seketika. Seharusnya cerita kita berakhir di situ. Ya, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Tapi jelas-jelas kita ada di sini sedang bicara. Otak kita nggak mati waktu itu. Jadi, apa yang terjadi? Di mana letak kesalahan indahnya? Nah, disinilah anomali itu terjadi. Jantung yang baru saja diaktifkan ternyata nggak cuma pasif menerima kehidupan dan mulai memompa darah. Ia melakukan sesuatu yang sangat nggak terduga. Apa itu? Ia memancarkan kembali energi balasan ke otak. Inilah inti dari hipotesis yang disebut balas jasa energetik. Jantung membalas budi. Bagaimana mekanismenya? Apa energi yang dikirim kembali itu bentuknya sama? Nah, disinilah teorinya jadi sangat elegan. Menurut Smartsat, bentuk energinya beda. Dia pakai prinsip dualitas gelombang partikel dari fisika kuantum. Oke. Energi awal dari otak itu digambarkan kayak partikel, foton yang terfokus, punya arah kayak peluru cahaya. Sementara energi balasan dari jantung itu sifatnya kayak gelombang, sebuah frekuensi atau resonansi yang menyebar, seperti riak di air. Bentar, jadi energinya beda bentuk. Satu seperti peluru, satu lagi seperti gelombang. Dan bagaimana cara energi gelombang ini dikirim kembali ke otak? Cara pengirimannya bahkan lebih radikal lagi. Teori ini berpendapat bahwa energi balasan ini dikirim kembali ke otak dengan kecepatan superluminal. Wow, bentar. Superluminal melebihi kecepatan cahaya. Ini sudah masuk ranah fiksi ilmiah loh, kayak Star Trek. Apa benar-benar ada dasar fisika nyata untuk ide segila ini di catatan Smartsat? Ada. Dan ini salah satu pilar teorinya. Dia mengaitkannya dengan prinsip fisika kuantum yang sangat nyata, yaitu quantum non-locality, keterikatan kuantum. Aksi seram dari kejauhannya Einstein itu ya? Tepat sekali. Fenomena di mana dua partikel yang pernah terhubung bisa saling mempengaruhi secara instan, nggak peduli jaraknya. Nah, dalam hipotesis ini, otak dan jantung dianggap dua titik yang terikat secara kuantum sejak awal. Jalur saraf yang sama yang tadi dipakai ngirim pulsa partikel, Sekarang dipakai lagi untuk transmisi gelombang superluminal ini. betul. Oke, pikiran saya meledak sedikit di sini. Jadi, gelombang superluminal ini kembali ke otak yang seharusnya sudah mati. Lalu apa efeknya? Efeknya adalah restorasi neural. Gelombang energi dari jantung ini dengan kekuatannya yang luar biasa menghantam kembali otak dan mengisi ulang kapasitor neural yang tadinya sudah kosong. Ini mencegah kematian seluler massal yang seharusnya terjadi. Wow. Yang menarik di sini adalah ini menciptakan sebuah siklus abadi, sebuah feedback loop yang terkunci. Otak menyalakan jantung, lalu jantung menyelamatkan otak. Otak memberi percikan kehidupan, jantung membalasnya dengan energi penopang kehidupan. Dan dari siklus bolak-balik ini, lahirlah kita. Menurut teori ini ya, kehidupan manusia, kesadaran kita, semua pemikiran dan perasaan kita, itu dipandang sebagai residu atau sisa dari siklus saling menyelamatkan yang tak berujung ini. Kita hidup di dalam gemah dari interaksi primordial itu. Sebuah tarian abadi yang terjebak di dalam tubuh kita. Ini membawa kita ke gagasan tentang skala yang berbeda kan? Bagaimana teori ini memandang keberadaan kita? Benar sekali. Teori ini membedakan eksistensi kita dalam dua skala. Pertama, ada skala makro. Ini dunia yang kita kenal, diatur fisika klasik. Di skala ini, kita manusia fana, terikat waktu dan entropi. Sistem biologis kita menua, sel rusak, dan akhirnya kita mati. Itu sisi yang kita kenal sehari-hari yang terkadang menakutkan. Tepat. Tapi ada juga skala mikro, level di mana siklus otak jantung ini terjadi yang diatur fisika kuantum.
Di level ini, siklus energi antara otak dan jantung ini bersifat abadi, atau perpetual selama sistem biologisnya masih utuh untuk menampungnya. Jadi semacam mesin abadi. Semarsat menyebutnya sistem perpetual biologis. Jadi di dalam diri kita yang fana ini, ada mesin kuantum yang pada dasarnya abadi. Jadi, kehidupan kita ini adalah mesin abadi yang terjebak di dalam wadah material yang punya batas waktu. Oke, ini semua teori yang luar biasa. Tapi apakah SmartSat membangun ini semua dari nol? Atau dia mengutip penelitian lain yang mendukung gagasannya? Itu poin yang sangat krusial. Dia tidak membangun ini di ruang hampa. Catatannya merujuk pada beberapa bidang penelitian ilmiah nyata sebagai fondasinya. Pertama, ada teori Oort-Ohr dari fisikawan Sir Roger Penrose dan Stuart Hamroff. Ah ya, saya pernah dengar itu. Tentang kesadaran dan proses kuantum di otak. Betul. Teori itu menyatakan kesadaran mungkin berasal dari proses kuantum di dalam mikrotubulus sel otak. Jadi ide otak kuantum itu ada presedennya. Oke, jadi ada dasarnya. Menarik. Kedua, dia merujuk pada bidang biofotonika yang dipelopori oleh Fritz Albert Popp. Penelitian Popp membuktikan bahwa sel-sel hidup kita itu berkomunikasi satu sama lain lewat emisi cahaya yang sangat lemah yang disebut biofoton. Sel berkomunikasi pakai cahaya, itu sendiri sudah cukup gila. Ini mendukung klaim energi yang ditransfer itu bisa berbentuk cahaya atau gelombang ya? Persis. Dan yang ketiga, yang paling berhubungan langsung dengan jantung adalah bidang neurokardiologi, terutama penelitian dari HeartMath Institute. Oh, apa yang mereka mukakan? Mereka menunjukkan secara empiris bahwa medan elektromagnetik yang dihasilkan jantung kita bisa sampai 5.000 kali lebih kuat daripada medan otak. Medan ini bahkan bisa dideteksi beberapa meter di luar tubuh kita dan memengaruhi fungsi kognitif kita. Nah, ini yang paling masuk akal bagi saya. Ada bukti fisik bahwa jantung itu pemancar yang super kuat. Ini seperti memberikan dasar yang kokoh untuk ide energi balasan yang bisa menghidupkan kembali otak. Tepat. Ini memberikan landasan fisik yang kuat bagi bagian paling spekulatif dari hipotesisnya. Jantung bukan sekedar pompa, tapi juga generator energi yang dahsyat. Oke, jadi apa artinya semua ini? Kalau saya coba rangkum, ini cerita yang luar biasa. Misi otak seharusnya selesai pada hari ke-22 setelah menyalakan jantung. Cerita kita harusnya berhenti di situ. Tapi, karena sebuah efek samping yang tak terduga, Yaitu kekuatan jantung yang luar biasa besar. ya, kekuatan jantung untuk memancarkan energi balasan otak dipaksa untuk hidup kembali. Sebuah reaktivasi paksa yang tidak pernah ada dalam desain awal alam semesta. Menurut teori ini, sebuah anomali. Tepat. Dan dari kecelakaan resiprositas inilah lahir segala sesuatu yang kita sebut eksistensi manusia. Kesadaran kita, kemampuan kita berpikir, merasakan cinta, membangun peradaban, semua itu adalah produk sampingan dari siklus yang seharusnya tidak pernah berlanjut. Kita, menurut teori ini, adalah kesalahan yang indah. Sebuah perspektif yang benar-benar mengubah cara kita memandang hubungan antara pikiran dan tubuh. Bukan lagi tuan dan pelayan, tapi dua entitas setara yang terjebak dalam tarian saling menyelamatkan yang abadi. Benar. Tentu saja, penting untuk diingat ini masih sebuah hipotesis ya. Sebuah kerangka berpikir untuk dijelajahi, tapi kerangka yang sangat provokatif. Dan seperti biasa, jawaban yang coba diberikannya justru melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam lagi. Ya, selalu ada pertanyaan berikutnya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Jika kehidupan yang kita kenal ini adalah siklus energi yang terhubung secara kuantum antara dua titik di tubuh kita, apakah kematian itu sebenarnya hanyalah terputusnya koneksi Wi-Fi kuantum antara otak dan jantung? Sesuatu untuk Anda renungkan.